Shalom, selamat pagi anak-anak. Berbahagialah kita yang mencari Tuhan, karena hati Tuhan disenangkan ketika kita merindukan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Kami masih ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita naikkan satu pujian sebagai tanda syukur kita punya Raja damai, Penasehat ajaib, Dialah Tuhan Yesus. Mari tinggikan Dia. Ku
kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan. Kami percaya apabila kami perhatikan firman Tuhan, maka kehidupan kami akan mengalami kebaikan-kebaikan daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, siswa-siswi SMP Penuai yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, di hari yang baru ini, semuanya dalam keadaan baik ya, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang sungguh baik. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, bulan ini, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah datang, sudah lahir, ya, menjadi terang dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Dan sekarang sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca satu ayat tentang kebaikan Tuhan, bagaimana cara-cara kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita baca Amsal 16 ayat yang ke-20. Katakan firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sangat jelas firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kita rindu semua kita mengalami kebaikan dalam kehidupan ini. Ternyata caranya sangat sederhana, ya. Caranya kita dikatakan dinasihatkan oleh kitab Amsal ini, kita harus memperhatikan firman. Memperhatikan itu apa? Memperhatikan itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kalian buka, memperhatikan itu mengindahkan, ya. Memperhatikan itu peduli, menganggap, ya, menganggap firman, peduli kepada firman Tuhan, ya. Dan juga diartikan di situ menghormati. Berarti kalau kita mau menerima kebaikan Tuhan, kita harus menghormati firman Tuhan, ya. Kita tidak meremehkan. Ketika kita ada pendalaman iman Kristiani setiap pagi, ya, kita harus memperhatikan, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan inginkan. Ketika firman Tuhan inginkan kita untuk memuji Tuhan, seperti tadi kita sudah memuji Tuhan, seorang anak telah lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, dan kita bersyukur kita mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia, ya, menjelma menjadi manusia melalui kelahirannya, ya, menjadi terang, mengusir kegelapan, supaya kita dapat menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dan caranya cukup sederhana. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, ketika kita mempedulikan firman Tuhan, ketika kita menganggap tidak menyepelekan firman Tuhan, ketika kita menghormati firman Tuhan, maka kebaikan-kebaikan itu yang Tuhan sudah berikan, Allah izinkan anaknya yang tunggal turun untuk menjelma menjadi manusia. Awal mulanya kebaikan Tuhan itu Tuhan sendiri datang ke dunia. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan datang ke dunia. Allah datang menjelma menjadi manusia. Kalau kita mau menerima kebaikan Tuhan seterusnya dan seterusnya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita harus peduli kepada firman Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan. Memperhatikan, tidak saja memperhatikan, tetapi melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan
katakan di dalam buku ini yang kita sebut Alkitab. Tetapi sebenarnya ini adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Ketika kita menghargai firman Tuhan, setiap hari kita mempedulikan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat 20 ini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Apa saja kebaikan Allah, kebaikan Tuhan? Ya. Sampai sekarang ini, tidak saja ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan itu hadir, seorang putra hadir, ya, lambang pemerintahan berada di bahunya. Tuhan Yesus hadir menjadi raja di atas segala raja, hadir ke dunia ini untuk menebus salah dan dosa kita. Selain itu, apa kebaikan Tuhan yang kita alami? Sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kalau janji-janji firman Tuhan ini ada berapa ribu janji firman Tuhan, ya, yang tertulis di dalam Alkitab ini, yang adalah firman, adalah Allah sendiri. Ya, ketika kita memperhatikan firman, memperhatikan setiap hari, mendengar, mempelajari, membaca, maka kita menghargai, maka kita menghormati Allah. Apa saja kebaikan Tuhan? Selain Tuhan turun ke dunia, lahir ke dunia, apa? Banyak. Banyak. Kita mendapat kemujuran, kita mendapat kesembuhan, kita mendapat kelancaran, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di sekolah. Sebentar lagi mau ujian, kalau kalian belajar kalian akan menemui kelancaran. Ya, firman Tuhan bilang di sini semua ada. Siapa yang belajar rajin seperti semut rajin, ya, semua sudah tertulis dalam khususnya kitab Amsal ini. Kalian mendapat sesuatu, kedamaian, sukacita, dan yang paling utama adalah kita mendapat keselamatan daripada Tuhan. Kita yakin kita adalah anak-anak terang, anak-anak pilihan Tuhan. Kita mendapat keselamatan daripada Tuhan. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berbahagia. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang tidak suka bersungut-sungut, tidak suka cemberut. Kalau disuruh orang tua di rumah, jangan suka cemberut, kesel, ya, terus ngambek, terus uring-uringan, ya. Kita harus melakukan firman Tuhan ini, ya. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, perhatikan firman Tuhan. Ada ayatnya, hormatilah orang tua, ya. Jangan suka marah-marah kepada orang tua, ya. Kita harus berbahagia, ya. Itu adalah janji daripada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun kita harus berkorban, bangun pagi-pagi untuk mengikuti pendalaman iman Kristiani, untuk memperhatikan firman Tuhan. Saat ini siapa yang buka Alkitab di rumah? Tuhan catat siapa yang perhatikan firman Tuhan ini. Ya. Nah, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dikatakan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya, dalam kehidupan kita semua. Ya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kita semua rindu, kita mendapat kebaikan daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan datang ke dunia, ya, Dia adalah Allah yang perkasa, walaupun Dia datang
sebagai rupa bayi mungil 2000 tahun yang lalu, tapi itu adalah penggenapan rencana Tuhan buat kita semua anak-anak. Jadi anak-anak, marilah kita melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman, maka kebaikan itu akan ada dalam kehidupan kita. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya, janji-janji Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dia selalu menghibur kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus yang Allah datang untuk menghibur kehidupan kita, untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya kita dengar, tapi kita melakukannya setiap hari. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan, dan kita juga melakukan firman Tuhan. Yakin dan percaya, kebaikan itu akan mengikuti kehidupan kita. Ya, ini adalah janji daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, perhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Puji bagi nama Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus sudah lahir menjadi terang, mengusir kegelapan sehingga kami menjadi anak-anak terang. Kami siap berada bersama-sama dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, yang melakukan apa yang benar, apa yang baik, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar setiap hari memperhatikan firman Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, dalam sekolah kami. Walaupun keadaan yang terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kehidupan kami semua, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati bangsa dan negara kami, khususnya buat Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan cahaya terang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu mengambil keputusan yang baik, yang daripada Tuhan adalah yang sungguh sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan belajar, kami percaya Engkau memberkati pembelajaran kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Salam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.